kemarin sempat ada slogan Indonesia terserah misalnya. Nah ini kurang pas nih. Ya jangan terserah, sakarepmu gimana ini kan susah kan itu. Jadi tetap kita menjaga protokol kesehatan. Jangan minimal begini Mas Yusur. Kalau kita tidak mampu menyelamatkan orang lain, minimal diri kita jangan diterjun ke situ. Baik, itu maksudnya. Jadi kalau kita nggak mampu membuat kebaikan, janganlah kita termasuk yang membuat kerusakan. Nah, tetap jaga jarak dan seterusnya. Ikhtiarnya cukup lah, makanan yang baik dan seterusnya, istirahat cukup. Tapi juga jangan terlalu takut. Nah, itu dia. Ya, ini penting juga. Banyak jadi terlalu nekat berani tanpa perhitungan tidak boleh. Terlalu takut sehingga kita tidak beraktivitas tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini di Syawal ke berapa kan? Aku lari. 8. Itu ke-8. Dan kita sudah memasuki era baru. Era barunya apa, Ustaz? New normal. Apa itu new normal? Kita akan bahas itu. Kita akan bahas lebih dalam lagi bagaimana seharusnya kita bersikap selaku seorang muslim. Kemudian bagaimana langkah-langkah ke depan itu kita bisa memandang seorang muslim ke depan itu akan ke arah mana setelah adanya new normal ini. Dan tentunya kita kehadiran Ustaz Lutfi yang insya Allah makin tampak muda. Sekarang umur berapa, Ustaz? Ya rahasia itu. Rahasia. Bisa dilihat di biografi ya nanti ya, di Google aja. Oke, kita mau bahas terkait dengan new normal, Ustaz. Itu kan banyak plesetannya sih di apa namanya di Facebook itu kan ada yang bikin meme. New itu baru, normal itu waras, berarti uang waras anyaran. Benarkah seperti itu? Dan bagaimana kebijakan pemerintah ini akan kita sikapi sebagai seorang yang muslim seperti itu? Gimana? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini silaturahmi pertama ya. Oh iya, pertama. Tapi harus tetap jaga jarak. Jadi hari ini kita sedang memasuki masa yang disebut oleh pemerintah itu new normal. Sebenarnya itu sebuah percepatan yang dilakukan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Nah, percepatan ini seperti apa ya? Ya tentu kita berharap segera berlalu ujian ini gitu. Ujian ini supaya cepat berlalu, jangan masyarakat lockdown di rumah masing-masing, kegiatan ekonomi ekonomi terhenti, kemudian lembaga pendidikan terhenti dan seterusnya. Jadi ini dengan new normal ini harapannya secara pelan-pelan bertahap terukur gitu akan ada pembukaan pelonggaran kegiatan. Nah, tentu kalau kita mau bicara tentang ini, saya sih ingin menyorotinya dari orang Islam ya, dari agama Islam. Seperti apa yang kita ingin pandang bahwa ujian ini, kesimpulan saya itu nanti yang menang itu tetap orang Islam gitu. Ini sudah ada bocorannya, kesimpulannya itu ya. Jadi orang Islam itu tetap menang apapun kondisinya. Selama dia muslim, bagaimanapun kondisinya dihadapi tetap menang. Saya teringat waktu Lebaran kemarin itu, Mas. Ada satu ayat dalam surat Al-Mu'minun itu di ayat pertama itu. Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh orang mukmin itu beruntung, menang itu dah. Apapun kondisinya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga bahkan kemenangan yang sesungguhnya itu disebut oleh Nabi. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku itu mesti masuk surga kecuali orang yang enggan. Enggan dalam makna ya Islam tadi itu. Enggan masuk surga. Ternyata ada orang Islam yang enggan masuk surga. Para sahabat juga tanya,
Waman ya'ba ya Rasulullah. Siapa orang yang enggan itu ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang patuh padaku, itulah dia akan masuk surga, dan yang enggak patuh padaku dia akan termasuk orang yang enggan tadi. Nah, jadi umat Islam ini tentu menang saja, tetap menang. Nah, kemenangannya begini. Kita ini kan diuji oleh Allah. Ini sudah bulan berapa ini sejak COVID itu? COVID ya kira-kira kita terakhir itu Maret ya. Maret tuh mulai. Atau Februari ya, Februari awal akhir ya. Kita di lockdown itu kan mulai rame-rame tanggal 27 tuh, inget tuh saya. Tanggal 27 Februari karena ada jamaah umrah mau berangkat kemudian di cancel dari pemerintah Arab Saudi. Sampai hari ini berarti udah Maret, April, Mei, Juni. Udah hampir 4 bulan. Subhanallah nih. Memang cukup berat sebenarnya ya. Tapi lagi-lagi umat Islam tuh menang. Nah, ini perlu dikaji lebih dalam lagi. Menangnya coba dirinci. Kemenangannya apa saja? Yang pertama begini. Kemenangan yang pertama itu, Mas. Rasulullah SAW itu menyebutkan orang mukmin itu urusannya itu menakjubkan. Pribadinya nih, Mas Destur, saya, untuk kawan-kawan kaum muslimin secara umum itu secara umum mereka orang-orang yang menakjubkan. Ada 2 sifat yang ditunjukkan Nabi SAW yang menunjukkan dia ini orang luar biasa, yang beruntung tadi. Kata Nabi, kalau dia diberi ujian, maka sabar, maka baik baginya. Yang kedua, kalau dia diberi oleh Allah nikmat, dia bersyukur, itu baik baginya. Kata kuncinya sabar, syukur, dua-duanya baik. Nah, hari ini kita diuji Allah dengan sakit ya nih, penyakit pandemi ya, pandemi luar biasa nih ya. Amerika yang paling. Sudah berapa korbannya ya Indonesia? 20 ribuan lebih. Hampir 30 yang positif. Yang meninggal mungkin sekitar 1000 lebih lah ya. Belum 2000. Ya mudah-mudahan itu diberi oleh Allah kesabaran dan bersyukur, tidak seberat negara lain. Nah, itu yang pertama. Menang pertama itu sabar itu. Nah, kedua, sekarang kalau kita sudah diuji oleh Allah ini, satu perintah lagi yang diperintahkan kita, dan ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa setiap sesuatu itu mesti harus diikuti dengan ikhtiar. Tidak boleh sembrono. Jadi kalau sakit hari ini, pandemi begini, ya memang harus ikhtiar. Physical distancing, jaga jarak jauh dong, ini nggak boleh mepet-mepet kan. Dilarang mepet-mepet. Ikhtiar itu kan. Tentu pakai masker. Ini karena kita lagi ngobrol pakai masker kayaknya nggak enak. Ya lucu. Ya jadi, tapi sebenarnya kita kan pakai masker. Selesai pakai masker lagi. Ya. Apalagi cuci tangan. Dan hampir semua ini semua ikhtiar ini ketika dilakukan dengan baik, sungguh-sungguh, itu pasti ada pahalanya di sisi Allah. Dan secara lahiriah, secara fitrah kan kita juga diperintahkan untuk wudu, untuk bersih ya, toharoh. Makanya dalam Islam itu sebenarnya kalau kita pelajari fikih, selalu bab pertama yang dibahas itu toharoh. Nah, ini juga menang. Jadi kalau orang Islam itu suruh menjaga jarak, suruh cuci tangan, suruh cuci berwudu, gitu, dan segala macamnya itu, ini kemenangan juga. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana kalau misalnya sudah ikhtiar tetap sakit? Nah, gimana? Apakah yang disalahkan siapa ini? Yang nggak disalahkan. Gak yang disalahkan. Udah ikhtiar tetap sakit. Untung nggak ini? Tetap orang Islam itu untung. Jadi sampai untungnya begini. Contoh untungnya nih Mas Desur. Ada ajaran Nabi SAW kalau Bang Destur mendengar orang sakit itu, diajarkan Nabi doa satu. Didoakan. Doanya itu apa? La ba'sa tahurun insyaallah. Nanti ada teksnya di bawah. Ya, la ba'sa tahurun insyaallah. Jadi kata Nabi, kalau engkau menjenguk orang sakit, katakan padanya,
Tohurun. La ba'sa, enggak apa-apa. Tohurun insyaallah. Ini Tahurun pembersih. tuh maknanya pembersih dari segala macam Dosa. dosa. Jadi kalau kita ini kan orang Islam ini kan katakanlah punya hampir pasti punya kesalahan. Ya. Ada dosanya. Nah, justru dengan sakit ini Allah berkehendak untuk Dibersihkan. membersihkan kita. Hari ini contohnya dibersihkan Allah dengan Covid ini hari ini. Ini kalau Bang Destur perhatikan, kita ini kan biasanya kemana-mana nih. Jalan terus. Ya. Jalan-jalan terus. Sekarang dengan Covid ini lebih banyak di rumah. Stay at home. Coba bayangin. Pas Ramadan lagi ya. Pas Ramadan lagi. Nah kemarin saya waktu Ramadan tuh saya bilang sama jamaah yang pada nanya kapan gak kita ujian. Saya bilang kita terima kasih nih dikasih Allah Covid nih. Bisa sebulan penuh kita bermunajat di rumah. Nggak sibuk sama aktivitas. Iya gitu. Jadi ini kelebihannya ini. Makanya diuji Allah sabar untung. Diuji Allah dengan ikhtiar untung. Diuji Allah dengan sakit juga untung. Bersih tadi itu ya. Masih untung lagi. Makanya orang Islam ini menang. Nah masih satu lagi. Ada 4. Ikhtiar, sakit, sabar, ikhtiar, sakit, kemudian meninggalnya di tengah wabah. Di tengah wabah. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang salah satunya diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu. Siapa yang diuji oleh Allah dengan taun? Ya hari inilah pandemi ini. Perumpamannya sama ya. Wabah juga. Kemudian orang ini sabar. Dia sabar. Dia tetap di rumahnya. Dia tidak pergi ke tempat yang aman. Yang aman tidak masuk ke tempat yang zona merah. Dia sabar. Kuncinya dia sabar nih. Jadi ikhtiarnya cukup, dia sabar. Kalau Allah uji dia dengan kematian, nah ini dapat pahala apa itu? Nah, pahalanya seperti orang yang syahid. Luar Luar biasa. Makanya bagi kita ini orang Islam itu ditaruh, dibikin apapun kondisinya itu tetap luar biasa. Apalagi sudah pandemi, ada perannya lagi buat penanganan juga. Relawan mungkin. Relawan luar biasa. Di Indonesia ini saya lihat ada banyak relawan yang sedang dokter, perawat, bukan warga juga ikut-ikutan. Ikut membantu kan itu bergotong royong. Subhanallah luar biasa. Karena dia bersabar, kemudian meninggal dapat berpahala syahid. Dia pahalanya luar biasa. Jadi dapat ujian Allah, dia tidak kena apa-apa, dapat pahala bersabar. Dia ikhtiar dapat pahala ikhtiar. Dia sakit dapat pahala sakit, bahkan dia meninggal dapat pahala syahid. Makanya apapun kondisinya, qad aflahal mu'minun. Orang mukmin itu tetap beruntung. Oke, insyaallah ya. Itu luar biasa sekali. Ini juga mungkin menghibur bagi keluarga yang mungkin saudaranya ikut relawan kemudian meninggal saja. Kan banyak sekali kan. Banyak. Dokter itu berapa puluh kita kehabisan dokter. Kemudian perawat. Macam-macam banyak profesi kesehatan meninggal dunia. Terus masyarakat juga banyak yang jadi korban. Anak-anak juga katanya ada juga ya. Ada kena beberapa. Juga ada. Seperti itu. Yuhafillah rahimakumullah. Gimana ada pesan terakhir bagaimana kita tetap di rumah aja atau kita sudah boleh beraktivitas atau kita harus no mall ini? Yang suka ke mall gimana? Jadi kalau pesan saya begini, pesan saya untuk kaum muslimin nih. Pertama ya tadi tetap harus sabar. Ikhtiarnya tetap. Ikhtiarnya cepat jaga jarak, pakai masker, cuci tangan sebagainya. Ikhtiarnya tetap. Nah kemudian kemarin sempat ada slogan Indonesia terserah misalnya. Nah ini kurang pas nih. Ya jangan terserah, sakarepmu gimana nih kan susah kan itu. Jadi tetap kita menjaga protokol kesehatan. Jangan minimal begini Mas Destur. Kalau kita tidak mampu menyelamatkan orang lain, minimal diri kita jangan diterjun ke situ. Baik, itu maksudnya. Jadi kalau kita nggak mampu membuat kebaikan, janganlah kita termasuk yang membuat kerusakan. Nah, tetap jaga jarak dan seterusnya. Ikhtiarnya cukup lah, makanan yang baik dan seterusnya, istirahat cukup. Tapi juga jangan terlalu takut. Nah, itu dia. Ya, ini penting juga. Banyak jadi kayak terlalu nekat berani tanpa perhitungan tidak boleh. Terlalu takut sehingga kita tidak beraktivitas tidak boleh. Nah, kalau kami ini di sini ya saya sendiri juga kalau pagi ya nyangkul biar sehat.
Kalau orang katanya suruh berjemur, ngapain Iya, berjemur? Di kampung masih enak, Ustaz, banyak kebun. Yang di Iya. kota gimana ya? Nyangkol apa ya? Jalan-jalan jemur. Jalan-jalan udah di lockdown Di juga, lockdown jangan-jangan. juga, iya. Takut. Jadi mudah-mudahan tetap, tapi intinya bahwa ini Oke. protokol kesehatan harus dilakukan. Gitu ya. Terlalu berani jangan, Terlalu takut juga jangan. Kita punya Allah. punya Tapi Allah. juga kita harus ikhtiar juga, Ikhtiar jangan pasrah. Ya udah, pokoknya saya beriman, udah gak usah, ya gak benar juga. Tetap bersabar, ikhtiar. Kalaupun sakit ya harus berpahala. harus bermaksimal untuk beribadah. Beribadah. Sakit kan harus ibadah juga. Ya, Gitu. Kemudian yang terakhir tadi apa? meninggal. Jika meninggal pahalanya syahid. Baik. Masya Allah. Kayak gitu untuk pertemuan kita pasca Ramadan kemarin. Itu yang apa namanya, kajian kita pun masih berlanjut ya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan. Itu masih panjang itu. Dan insya Allah nanti akan ada seri apa namanya, kita akan buat paket dalam flash disk insya Allah. Jangan lupa untuk selalu disimak. Amin. Ustaz, Makasih. jazakumullah khair untuk kajian hari ini, juga kopinya enak nih. Udah diminum nggak? Kopi kalian dah ya, silakan ya. Minum dulu secangkir kopi. Jangan lupa Secangkir like, kopi. subscribe, share. Ajak teman-teman Anda yang mau bertanya, silahkan tulis komentar. Dan kalau ada apa namanya hal-hal yang mungkin mau ditanyakan tapi sifatnya privasi, nanti bisa kontak yang ada di deskripsi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Ustaz. Sudah habis. Lagi dong.